teman-teman KCC yang dikasihi Tuhan, berikut pengumuman KCC sepekan. Ibadah raya akan diadakan secara onsite dan online pada pukul 10 setiap minggunya. Sudah tersedia di platform YouTube dan Facebook. Mari bergabung di dalam komunitas KCC yaitu Home, tempat di mana Anda bisa menjadi diri sendiri, diterima apa adanya dan dibangun sesuai kebenaran firman Tuhan. Home di KCC ada 3. Home Jakarta Utara setiap Rabu pukul 8 waktu Indonesia Barat, Home Jakarta Timur setiap Rabu pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan Home Couple atau keluarga setiap Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Doa pagi KCC diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi sampai 6.30 waktu Indonesia Barat. Zoom akan di-share di IG kita @kcc_kingdom. Mari membangun keintiman dengan Bapa di surga lewat doa pagi. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara bisa mengisi link permohonan doa yang disediakan saat ibadah online berlangsung di Facebook KCC Kingdom atau pada bio Instagram @kcc_kingdom. Bagi saudara yang rindu bertumbuh dalam kebenaran firman, saudara bisa mengakses K-Potion, renungan singkat 2 menit yang di-share setiap hari melalui Instagram KCC yang akan mengubah cara saudara berpikir. Untuk informasi seputar pelayanan KCC, silakan follow IG KCC @kcc_kingdom, Facebook KCC Kingdom, email kingdom.kcc@gmail.com, atau bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor yang tertera. Mari siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah. Dimohon selama berada di dalam ruangan jemaat taat menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Stay safe dan healthy. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sungguh
Besar setiamu di sepanjang
Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Kingdom Community dimanapun saudara berada pada hari ini, baik itu di rumah ataupun sedang di tempat yang berbeda. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bisa berada secara online bersama saudara. Dari saya, Melda Romauli Sihotang, saya memiliki 3 orang anak, 2 orang putri dan 1 putra, dan dikaruniai 1 suami. Cukup 1 saja saudara, nggak usah banyak-banyak. Nah, mari kita siapkan hati untuk datang kepada Tuhan. Kita mengasihi, kita mau menyembah Tuhan dengan firman-Nya, kita mendengarkan Dia supaya firman Tuhan itu tumbuh subur di hati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah secara online dan masih diberi kesempatan untuk hidup di tengah dunia ini, kami bersyukur. Kami berikan hormat pujian, kami berikan diri kami hari ini, hati kami. Engkau jamah Tuhan, berikan iman di hati kami. Dan juga Tuhan Yesus membuka pikiran-pikiran kami yang tertutup Tuhan, yang salah Tuhan Yesus, yang masih belum mengerti firman-Mu. Biarlah Tuhan firman Tuhan jatuh di tanah yang subur Tuhan, bukan di semak belukar, di tanah bebatuan dan di Tuhan di pinggir jalan, tetapi di tanah yang subur. Karena bila jatuh di tanah yang subur, di hati yang subur, yang percaya, yang setuju akan firman Allah, berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Tuhan memberkati signal hari ini Tuhan, satelit hari ini Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, tidak mengalami gangguan. Tuhan menguasai hati dan pikiran kami hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya hampir bisa pastikan yang namanya kebutuhan itu lebih diutamakan daripada kesukaan atau hobi. Setuju saudara? Setuju dengan saya? Ya, karena kita lihat kondisi situasi sulit hari-hari ini. Siapa yang tidak tahu hari-hari ini sulit? Banyak yang di PHK. Dan juga kita mengalami goncangan secara ekonomi. Artinya, kita memiliki keputusan dengan hikmat bijaksana memutuskan bagaimana kebutuhan yang utama ini dulu dipenuhi. Kebutuhan pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, cara hidup yang sehat, yang biasanya tidak pernah cuci tangan, rajin cuci tangan karena memang banyak bakteri itu dari tangan, ya banyak sekali. Dan juga kita mulai memutuskan, tetapi saudara, setiap orang memiliki perbedaan kebutuhan ini. Setiap orang, yang anaknya 3 dengan anaknya 1 beda, masak berasnya lebih banyak yang anaknya 3 saudara. Nah, secara perbedaan kita memiliki yang kondisi keuangan memadai dengan keuangan yang pas-pas pun, dalam pola kebutuhan memenuhi kebutuhan utama itu pun berbeda. Itu tidak masalah saudara. Yang penting sama-sama semua kita bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Nah, kita memiliki persamaan di dalam kebutuhan. Ada persamaan yang semua orang miliki, persamaan ini. Ya, seluruh dunia, bahkan nggak tertentu, kelompok tertentu atau orang tertentu, dari mulai anak kecil, remaja, pemuda, bahkan orang tua, kaya, miskin, cantik, jelek, yang katanya orang suka menyimpulkan begitu. Dan juga saudara apa yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi ataupun rendah, ya saudara-saudara, semuanya memiliki persamaan dalam kebutuhan ini. Persamaan apa itu saudara? Persamaan apa itu menurut saya? Kebutuhan utama bagi setiap orang. Kebutuhannya apa saudara? Pengampunan dosa, pertobatan dan keselamatan. Nah, sebelum kita ke sana, kita melihat manusia berdosa dan menuju maut. Nah, kita lihat gambaran Roma 3 ayat 9 sampai 18 dan 23. Saudara bisa lihat di slide. Begitu mengerikan bagaimana kalau kondisi orang seperti ini, ya, di bawah kuasa dosa. Tidak ada yang benar, tidak ada yang berakal budi, tidak ada mencari Allah, tidak berguna, bahkan tidak berbuat baik. Bibir berdusta, mulutnya sumpah serapah, keruntuhan dan kebinasaan terjadi di tempat mereka. Tidak kenal jalan damai, tidak ada rasa takut akan Allah. Semua orang berdosa. Kalau begitu, apakah bisa kita tarik arti yang berbeda? Tidak semua. Semua orang berdosa kata Alkitab. Siapa saja, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Itu ya. Jadi tidak dibatasi oleh status apapun. Nah, kehilangan kemuliaan Tuhan dan usaha manusia itu enggak kalah hebat. Habis-habisan coba berusaha mengatasi keberdosaan ini dengan cara berbuat baik, mungkin melakukan ritual agama, menjadi aktivis yang baik, yang benar-benar jadi berkat supaya dosanya diampuni. Oh tidak bisa saudara, karena begitu
hal cara untuk masa kita bisa mengampuni dosa kita orang berdosa. Kita mengampuni dosa kita sendiri. Ya, artinya hidup kita ini sudah kotor, sudah rusak. Kalau tadi tulisan yang kotor, yang rusak, orek-orek di buku, saudara hapus sendiri, itu bisa saudara. Buku yang tercoret-coret jadi dihapus gitu kalau pakai pensil, itu bisa saudara. Tapi kalau orang berdosa menyelamatkan dosanya sendiri gitu, nggak bisa saudara. Jadi semua manusia ini, usaha manusia itu tidak ada yang bisa, sia-sia semua cara apapun yang mau dipakai. Karena apa saudara? Nah, kenapa? Pertobatan, pengampunan dosa dan keselamatan itu harus disampaikan. Itu miliknya Allah, bukan manusia. Dan dikatakan di Lukas 24 ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu harus disampaikan. Dengar saudara, ke segala bangsa. Dengar dengan baik-baik. Dari Yerusalem, dan kita lihat para murid di Kisah Rasul 1 ayat 8, Yerusalem, Yehuda, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Makanya di tanah Sumatera ada Bapak Nomensen, sampai ke sana kabar baik tersampaikan. Di India ada Bapak Sadhu Sundar Singh, sehingga India mendengar kabar baik. Nah, di Asia ada Rasul Paulus yang menyampaikan sampai ke Asia sehingga kabar baik disampaikan. Bagaimana dalam keluarga saudara? Bagaimana dengan anak? Nah, setengah menit kita layangkan, kita memikirkan mereka, suami kita, anak-anak kita, istri kita, atau menantu atau mertua kita. Kita pikirkan mereka di mana, karyawan kita, pimpinan kita, di mana mereka semua. Nah, di sini dikatakan berita tentang pertobatan. Kita mungkin mengenal, kita tahu kalau mereka belum percaya kepada Yesus dan belum meminta pengampunan dosa. Apakah saudara akan cukup mengungkapkan satu perasaan bela sungkawa? Aduh, kasihan ya, mereka belum di dalam Tuhan. Kasihan banget ya, kita berdoa. Tapi gak cukup sampai di situ saudara. Memang harus punya rasa kasihan. Setelah kita berdoa, kita mau ngapain? Ya, dan dikatakan selalu bagaimana dengan kita supaya berita itu, kebutuhan ini sampai kepada mereka. Kebutuhan tentang pertobatan, keselamatan dan pengampunan dosa. Apa yang harus kita lakukan? Masalahnya, kita lihat ada satu kendala yang besar yang hari-hari ini itu banyak sekali dipikirkan atau menahan setiap orang sehingga tidak menyampaikan kabar baik. Coba kita lihat, mengapa banyak orang Kristen tidak bersaksi? Kenapa saudara? Yuk kita lihat dari poin-poin ini. Apakah kita ada di dalamnya? Ataukah ini sedang terjadi kepada kita? Ataukah sebenarnya kita ingin keluar? Udah punya hati, cuma kayaknya gak bisa keluar, gak tahu bagaimana. Nah, kita lihat beberapa dalih pada umumnya ada dalam pemahaman orang Kristen, orang percaya. Satu, bersaksi adalah tugas Pak Pendeta. Kata siapa? Kata firman Tuhan tidak demikian. Saya tidak menemukan di Alkitab bahwa bersaksi tugas Pak Pendeta, ya, tugas Pak Stephen Sihotang, ya saudara. Nah, kemudian saya bersaksi tidak harus melalui bibir saya, tetapi melalui hidup saya. Nah, saudara-saudara, ini kata siapa pula, ya? Jadi kata-kata inilah dalih-dalih yang kita ini kan. Gak usah saya cerita Yesus, kan nanti dari hidup saya udah percaya Yesus, kan dia lihat. Iya, dia lihat saudara percaya Yesus, Tuhan Yesus sayang sama saudara. Tapi untuk dia tidak tahu siapa Yesus, untuk apa Yesus, siapa dia buat hidupnya. Nah, saya tidak memiliki karunia penginjilan. Ya betul saudara mungkin tidak memiliki karunia penginjilan, tapi setiap kita sebagai orang percaya yang sudah menerima keselamatan, pengampunan dosa, kita menjadi saksi terhadap peristiwa ini karena kita sudah menerima. Nah, jadi kita tidak mesti menunggu sampai karunia itu datang. Nah, memang karunia itu pun kita berdoa meminta.
meminta kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada setiap orang karunia masing-masing seperti yang dikehendakinya. Ada orang memang yang memiliki karunia penginjilan. Kita sudah tahu dan cukup familiar yang namanya dengan Rasul Paulus. Gak mesti mungkin menunggu seperti Rasul Paulus baru kita bersaksi, saudara. Dimanapun saudara, sekalipun saudara orang awam, aduh bu, saya ini tidak berpendidikan, saya ini berumah tangga, aduh saya ini mah buruh biasa, aduh lulus SD juga enggak gitu, bagaimana saya bisa bersaksi? Nah saudara-saudara, berita gembira buat saudara, Tuhan pun memakai orang awam, orang biasa, ya, orang gila, Lazarus, bukan Lazarus, orang gila di Gerasa, dia itu backgroundnya orang gila. Wah, menang saudara, dia orang gila. Saudara bukan orang gila, tetapi ketika dia percaya kepada Yesus, dia katakan, Tuhan, aku mau mengikut engkau. Tetapi Tuhan katakan, pergilah, tidak usah, pergilah kepada rumahmu, pergilah kepada kampungmu. Ceritakan, orang gila saudara dipakai Tuhan. Ada yang nelayan dipakai Tuhan. Jadi nggak menunggu status saudara sempurna atau status saudara harus mungkin saudara, wah harus hebat, harus benar-benar sudah banyak memahami Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak saudara. Jadi, dan juga dalih apa? Saya tidak punya waktu. Saya tidak punya waktu. Senin sampai Jumat saya bekerja, Sabtu saya istirahat, Minggu untuk keluarga. Rasanya tidak ada waktu, dan Tuhan pun tahu saya sangat sibuk karena saya ingin sungguh-sungguh dalam pekerjaan saudara. Saudara, mama saya seorang perawat. Satu kali dia mengobatin orang yang sudah kena stroke ringan. Saya ingat saya masih kuliah, ya, saya lagi pulang ke Sumatera, dan dia katakan, Melda, hari ini mama mau mengobati salah satu ibu di dekat sekitar rumah saya. Nanti tapi sebelum mama kasih dia obat atau suntik, kamu sampaikan kabar baik dulu. Wow, dia seorang perawat saudara. Mama saya bukan lulusan sarjana. Ya dulu kalau keperawatan dulu SMP dia sudah selesai ya saudara ya. Jadi mama saya mengobatin dia gitu ya. Tetapi kami menyampaikan kabar baik dulu. Artinya apapun profesi saudara, Tuhan bisa pakai saudara. Dia seorang perawat, tetapi dia memikirkan Injil di dalam tugasnya. Amin, saudara-saudara. Nah, ini takut akan tanggapan yang belum diketahui. Takut gagal, takut dimarahin, takut menyinggung, takut ditolak, takut nanti dibantai atau perdebatan nanti terjadi. Aduh, bingung, gak tahu harus apa. Takut. Jadi, ketakutan itu lebih menguasai daripada iman. Benarkah demikian? Bukankah kita berjalan di dalam iman? Nah, ketakutan tuh. Nah, bagaimana dengan peranan Roh Kudus yang siap menolong saudara ketika saudara mau? Jadi menjadi orang skeptis, belum melakukan apa-apa itu udah takut di luar, sehingga tidak akan pernah memulai sesuatu pun, tidak akan pernah melakukannya, ya. Dan ketiga, tidak tahu bagaimana caranya memberitakan Injil, bersaksi. Nanti awalnya mulainya ngomongnya bagaimana, terus di tengah-tengah yang disampaikan itu apa ya? Cenderung nanti kesaksian pribadi. Ya artinya Tuhan baik buat saya, aduh saya bingung nanti bagaimana mengakhirinya, gimana? Nanti nantangnya terus sampai dia percaya, terus kalau dia nolak nanti gimana? Terus kalau nanti dia marah gimana? Wah, kita bingung, kita takut seperti itu. Nah, memang kita harus diperlengkapi. Bersyukur kepada Pak Gembala saudara yang memikirkan kebutuhan utama ini. Bersyukur itu artinya Roh Kudus sayang kepada saudara. Dia ingin menolong saudara, ingin melengkapi. Saya tidak tahu dari sampai poin yang ketiga ini saudara ada di mana. Dan kita lihat adanya dosa dalam kehidupan yang belum diselesaikan sehingga menjadi batu sandungan. Takut, wah saya aja masih begini, wah saya masih jatuh bangun dalam Kristen mereka, bagaimana mungkin saya bisa menyampaikan kabar baik? Wah kayaknya enggak deh, itu mungkin tugas yang lebih rohani dari saya. Dan kelima, orang Kristen sendiri belum memiliki kepastian keselamatan secara pribadi. Jadi contohnya banyak orang Kristen belum yakin, wah saya aja nggak yakin, saya ini sebenarnya udah diampuni nggak ya dosanya? Kemarin saya masih kilap, saya masih salah, saya masih suka bersungut-sungut, ngomel-ngomel, kadang saya nggak jujur. Nah, aduh, saya nggak tahu juga, belum pasti. Sehingga ini menahan orang untuk menyampaikan kabar baik karena dia merasa sendiri, dia belum yakin, dia belum percaya kalau dia sudah diselamatkan. Nah, saudara-saudara, pastikan hari ini, sungguhkah saudara benar-benar sudah bertobat? Yakin kalau dosa saudara sudah diampuni, yakin kalau
Allah menyelamatkan saudara. Saudara boleh renungkan itu sepanjang dari firman Tuhan ini. Nah, kita lihat, untuk itulah saudara diperlengkapi agar terbebas dari rasa takut. Jadi ketakutan tidak menguasai saudara lagi. Dilarang takut. Firman Tuhan paling melarang orang untuk takut, apalagi takut bersaksi, karena itu tidak bagian dari firman Tuhan. Kita dipanggil, mari ikutlah aku, dan agar dapat memberitakan Injil secara efektif dan efisien. Jadi kita sudah menjawab, oh caranya seperti ini, oh menghindari perdebatan, oh nanti menyampaikannya begini. Kalaupun nanti kita ngomong, namanya ibu-ibu, kalaupun nanti kita ngomong, nanti udah ngomong panjang lebar, aduh kemana, nanti gimana caranya. Nah, ada dikasih tahu caranya, nanti kita sama-sama belajar saudara. Jadi agar dapat memperlengkapi orang untuk melakukan apa? Pekerjaan yang sama, yaitu beritakan Injil. Gak cukup cuma saudara aja yang bisa. Wah, bahagia bangga, bahagia bangga, senang udah bisa sampaikan kabar baik kepada miswa, sama anak tuh senang. Tidak saudara, tetapi saudara juga memperlengkapi orang lain. Artinya semakin banyak orang yang menyampaikan kabar baik. Bagaimana kalau dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang bertobat, orang-orang yang dipenuhi dengan orang-orang yang sudah dosanya diampuni, dan tidak seperti tertulis dalam Roma tadi. Sungguh indah bukan? Luar biasa bukan? Nah, itu artinya Tuhan Yesus membutuhkan saudara berpartner kerjasama. Bisa Yesus lakukan sendiri tanpa saudara, bisa Yesus lakukan seluruh dunia bertobat, tetapi Yesus tidak lakukan itu karena Dia mengasihi kita. Dia ingin pakai kita dalam kesederhanaan kita. Ya, seperti kita lihat tadi contoh, ya orang gila itu backgroundnya gila, bukan normal, tapi tetap bisa jadi berkat, menyampaikan kabar baik untuk rumah dan sekampungnya. Nah, saudara-saudara, disinilah penting sekali untuk kita mau memutuskan. Nah, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, saudara tanyakan ke hati saudara, apakah saudara mau menjadi saksi? Putuskan hari ini, apakah sungguh-sungguh saudara mau bertobat dan dosanya diampuni, keselamatan terjadi, sehingga saudara dengan berani menyampaikan karena saudara sudah memiliki. Saudara berani cerita karena saudara sudah terima. Jadi bukan abu-abu kata orang, ya saudara. Nah, berikutnya, inilah alasan mengapa orang percaya itu harus beritakan Injil. Kenapa saudara? Ini jawabannya. Nah, satu, perintah Kristus yang pertama dan yang terakhir. Perintah Kristus yang pertama mengatakan kepada murid-murid dan kepada orang banyak ketika Dia suka melakukan pelayanan, Dia suka menyembuhkan orang sakit, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia, artinya menjadi saksi. Nah, ini perintah Kristus yang terakhir, menarik sekali. Jadikanlah semua bangsa muridku, artinya perintah Kristus yang terakhir menjadi rencana kita yang pertama. Setuju saudara? Amin. Ya, setelah kita menjadi pengikut Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Hasil dari persekutuan kita itu, kita akan membuat terdorong hati kita untuk mengasihi orang lain, menyampaikan kabar baik. Ketika kita lihat suami kita, wah dia belum di dalam Tuhan, saya ke gereja masih sendiri, saya menyebut dalam doa nama Tuhan Yesus itu masih sendiri. Nah, saudara akan berbagi kasih dengan dia dan menjadi apa? Menjadi murid Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Jadi hasil dari satu persekutuan, satu penebusan itu harus terjadi dalam diri saudara. Gak cukup Yesus untuk kita sendiri, Yesus untuk agenda kita, Yesus untuk pengalaman pribadi, Yesus itu untuk semua orang saudara. Nah, di sini keselamatan hanya ada di dalam Kristus, tidak ada di dalam yang lain. Jadi bagaimanapun dengan orang di luar Kristus, kita lihat ya perjumpaan Petrus, ya Rasul Petrus dengan Bapak Kornelius. Bagaimana sebenarnya secara budaya mereka tidak boleh, artinya apa, tidak berteman, dilarang dalam hal perbudayaan mereka. Tetapi Kornelius ini orang yang taat, orang yang melakukan amal, orang yang baik, bahkan doanya didengar, tetapi dia belum mengenal tentang siapa Yesus, siapa Allah di dalam Yesus. Sehingga Petrus datang dan menyampaikan kabar baik kepada dia tentang Yesus, tentang apa yang dilakukan Yesus kepada Bapak Kornelius dan Petrus. Satu ungkapan Petrus yang saya sangat sukai, saya sangat suka sekali. Dia katakan, nyatalah bagiku bahwa Tuhan untuk semua orang. Saudara boleh cari nanti di Alkitab tentang Bapak Kornelius itu ya saudara-saudara, cerita tentang Bapak Kornelius. Nah, bagaimana orang di luar Kristus? Kita nggak bicara dalam skala besar,
Yuk kita mulai dari skala kecil. Yuk kita berangkat dari rumah kita. Seperti kata Tuhan kepada orang di Gerasa itu, pulanglah ke rumahmu. Setelah dari rumah, baru kita bicara keluar, orang-orang di sekitar kita, sahabat, teman, keluarga. Nah, bagaimana kalau keluarga kita, ya suami kita, istri kita, suami punya keluarga, istri punya keluarga, keluarga ini punya adik dan kakak, menikah lagi dengan keluarganya, ada anak-anaknya, anak-anaknya menikah lagi. Itu artinya nggak pernah putus, saudara, kita untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Dari bicara keluarga aja, anak kita nanti menikah dengan suaminya punya keluarga, anak kita punya keluarga, dan dari keluarganya om tantenya punya anak-anak. Mereka jadi tidak ada kata putus seperti mata rantai. Luar biasa. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita untuk menyampaikan kebenaran tersebut, saudara-saudara, ya. Di Kisah Rasul 4 ayat 12 dan Yohanes 14 ayat 6, bagaimana bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus, yang olehnya kita bisa diselamatkan. Tidak ada nama lain yang olehnya manusia itu bisa diselamatkan kalau tidak di dalam Tuhan. Mengerikan, bukan? Nah, saudara, bukan kita mau jadi-jadian paling hebat di dunia ini. Itu firman Tuhan yang katakan. Dan firman itu ya dan amin. Tidak ada dusta di dalam firman. Berarti firman itu akan terjadi. Nah, bagaimana? Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi udah dapet jalannya. Nggak tunggu nanti mati baru ketemu jalannya, saudara. Sekarang kita masih hidup di dunia ini, udah ketemu jalannya. Jalan kebenaran dan hidup itu hanya ada dalam Yesus. Tidak ada nama yang lain. Bukan saya terlalu fanatik kepada Yesus, tetapi firman Tuhan yang mengatakan demikian kepada kita. Dan firman Tuhan, Allah itu tidak pernah berdusta dalam kata-katanya, karena dia bukan manusia, sama seperti kita yang banyak dustanya. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin, ya. Satu-satunya yang tidak berdosa di dunia itu hanya Allah. Jadi perkataannya itu kita bisa pegang dan kita bisa percayai. Nah, ketiga, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di dalam Injil ada kekuatan Allah, ada kebenaran Allah, ada berita pertobatan, ada berita keselamatan, ya. Nah, berita keselamatan itu di dalam bahasa Yunani soteria, mengalami kemerdekaan, pembebasan apa dari dosa. Jadi Injil itu memberi hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu artinya hidup selama-lamanya nanti di sorga, ya. Jadi walau kita nanti meninggal di dunia ini, kita mati sekali, setelah itu nanti kita harus dihakimi menurut perbuatan kita. Nah, hidup kekal ini hanya ada di dalam Injil. Dia tidak ada di dalam ritual keyakinan kita. Dia tidak ada di dalam segala kebaikan yang kita lakukan seperti tadi di slide. Itu sia-sia. Jadi hidup kekal hanya di dalam Injil. Semua akar permasalahan manusia itu keterpisahan manusia dengan Allah. Inilah penting banget kita harus menyampaikan kabar baik, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi dosa ini sangat menjijikkan hati Allah. Nah, Injil merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang yang terhilang, terikat, terbelenggu oleh dosa iblis dan keinginannya. Makanya kalau tadi Injil itu ada di tempat yang lain dinamain, kita boleh bersantai, saudara-saudara. Oh, ada kandidatnya, ada pilihannya, gak mesti Yesus tapi yang lain, ya biarkanlah mereka memilih. Tetapi inilah tugas gereja yang berat untuk menyampaikan kabar baik. Di mana-mana orang harus mengalami pertobatan karena kita orang berdosa. Tidak peduli siapapun dia, dimanapun dia, apapun keberadaannya, saudara-saudara. Nah, jadi Injil itu harus diberitakan, ya saudara-saudara. Pemberitaan Injil merupakan fokus inti pelayanan Kristen. Jadi pelayanan kasih sosial bukan berhenti sampai di situ. Itu bisa membuka jalan, membangun hubungan untuk itu. Jadi jangan ketika kita melakukan pelayanan sosial yang banyak kita merasa sudah membagikan kabar baiknya. No, tidak. Injil itu cerita tentang Allah, cerita tentang perbuatannya, cerita apa yang dilakukan Allah bagi kita, bukan bicara kesaksian hidup kita. Walau kesaksian hidup bisa kita pakai untuk apa? Menjadi jalan dari Injil diberitakan. Bisa beda, ya. Banyak orang berdalih saya bersaksi melalui cara hidup. Itu baik banget. Tapi gak cukup, saudara. Dan itu harus, kebaikan hidup harus, bersaksi itu harus. Saya tidak sembarang berbicara, tapi Alkitab dikatakan tidak cukup sampai di situ. Mengapa? 2 Tesalonika 2 ayat 2, saudara boleh baca nanti di rumah. Bagaimana Rasul Paulus menceritakan kepada Tesalonika, jemaat di sana, waktu dia di Filipi dengan perjuangan yang berat, dia menyampaikan Injil, dan dia juga menyampaikan Injil di jemaat Tesalonika. Artinya diberitakan, ada pemberitaan, ada yang dia dengar seperti berita. Kita bisa tahu karena kita mendengar.
berita yang diinfokan di media sosial atau di televisi. Ya, jadi saudara-saudara, 2 Tesalonika 2 ayat 8 juga berbicara bagaimana Rasul Paulus dikatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih Kristus, memberi hidup menjadi teladan terhadap kabar baik itu. Jadi 2 hal ini, pemberitaan disampaikan, kebaikan hidup juga itu harus gak boleh dipisahkan, saudara. Itu seperti lingkaran mata rantai yang menjadi satu kesatuan. Nah, karena keyakinan lain pun dapat melakukan hal yang sama, bahkan lebih baik dari saudara. Kita bisa ngasihnya sedikit, mungkin mereka lebih banyak. Sedangkan iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi bukan mendengar tentang saudara saja, tetapi mendengar tentang firman Tuhan. Ada banyak kadang orang ber-PI itu menyampaikan kabar baik, kesaksian-kesaksian hidupnya aja tentang Yesus baik buat dia. Bukan, saudara. Kalau berita tentang kabar baik, itu kesaksian tentang dia, tentang firman, tentang apa yang dilakukan Tuhan ya kepada orang tersebut. Jadi Injil Yesus tetap harus diberitakan ya. Cepat atau lambat kita harus beritakan. Oleh karena itu, mulai kita pikirkan keluarga kita, saudara. Kita mulai berdoa buat mereka. Setelah berdoa, gak cukup cuman berdoa. Dan gak cukup ungkapan, aduh kasihan ya, saudara. Harus melangkahkan kaki. Seperti Efesus 6 katakan apa, saudara? Kakimu kerelaan berkasutkan memberitakan Injil. Jadi kaki kita itu ya berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, saudara-saudara. Rela ya, mau. Nah, inilah ladang sudah menguding dan harus dituai. Ya saudara-saudara, keadaan dunia ini seperti ladang yang sudah menguding. Seorang petani kalau udah panen, apakah kira-kira saudara pernah menemukan petani sudah panen, tunggu deh 2 bulan lagi nanti kayaknya dipanen, saya masih sibuk, udah aja biarin di situ. Kira-kira yang panen siapa, saudara? Kalau nggak burung yang panen dimakanin, maksudnya orang lain yang panen karena nggak diambil-ambil, dipanen sama maling. Dan ketiga, rusak karena sudah panen tapi tidak diambil-ambil, rusak hasil panennya. Nah, saudara, seperti itulah keadaan zaman hari-hari ini. Ini artinya waktu kesempatan untuk saudara mulai menuai ya. Jadi menuai segera, terbatas waktunya, saudara-saudara. Petani nggak bisa biarkan dari panen sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, entah tunggu cari waktu yang tenang deh, gak apa-apa kali 6 bulan dulu dibiarin di sawah. Gak bisa, saudara. Nah, itu artinya gak bisa diundur, gak bisa ditunda, karena kita gak tahu kapan Tuhan menjemput kita atau keluarga kita yang lain yang belum percaya. Tiba-tiba aja semua mati itu secara tiba-tiba gitu ya. Kemarin masih bisa bicara sore ini, tapi tadi malam sudah dia tidak bernyawa, dan hari ini dia masih bisa ketawa tuh, tapi besok dia sudah tidak. Itu artinya segera, nggak bisa ditunda, harus dikerjakan segera. Jadi saudara pulang dari sini boleh langsung mendata di agenda saudara siapa keluarga saudara yang segera harus diperhatikan ya. Dengan demikian PI merupakan kebutuhan mendesak, pekerjaan banyak dan waktu terbatas, tetapi pekerjaannya sedikit dan membutuhkan keterlibatan setiap orang yang berani bayar harga. Nah, keterlibatan setiap orang, pekerja itu sedikit. Tuhan mau saudara menjadi pekerja. Apakah saudara mau? Tuhan bisa lakukan sendiri kan, seperti tadi saya katakan, tetapi Tuhan memberikan hak istimewa. Dia mau berpartner dengan kita nih, manusia biasa ini, yang orang awam ini, yang gak banyak taunya. Tuhan tahu, karena Tuhan punya rohnya akan menolong kita. Yang penting saudara punya keputusan hati, saudara mau. Nah, kalau begitu mari kita lakukan ya, dan siapkan diri kita dilatih menjadi pemenang jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Karena nanti ada pertemuan-pertemuan berikutnya, kita mulai dilatih bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara ngomongnya, bagaimana cara nantangnya. Ya, saksikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini, sekaligus nanti doa untuk bangsa negara, dan saya akan tutup dalam doa berkat. Bapa yang baik, kami berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, kalau Kau sudah memberi kesempatan kepada kami untuk telinga kami mendengar, hati kami Tuhan Yesus percaya dan pikiran kami terbuka bahwa berita Injil itu memang harus disampaikan, harus diberitakan. Ketika kami percaya mengikut Tuhan, tidak cukup sampai di situ kami jadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang aktivis, tetapi tugas kami, karena perintah itu adalah firman Tuhan, dan perintah bersaksi itu adalah bagian dari firman Tuhan yang kami gak bisa pisahkan. Kalau kami
kami harus berdoa, kami harus melayani, kami harus mengasihi Tuhan. Kami gak bisa pisahkan, kami gak usah bersaksi. Tidak Tuhan, hari ini ampuni kami, maafkan kami segala dosa dan kesalahan kami. Kalau mungkin banyak pemahaman kami yang salah dan keliru, dan kami bertahan dalam pemahaman yang salah dan keliru, atau juga ampuni kami, maafkan kami takut untuk menyampaikan karena iblis memberi ketakutan-ketakutan yang hebat kepada kami. Kami membayangkan hal-hal yang menakutkan sehingga kami tidak berani melangkah. Sementara di sekitar kami banyak mereka yang terhilang, yang membutuhkan kasih Tuhan. Dari keluarga kami sendiri, kami berdoa berkati firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Di tanah yang subur berbuah berlipat kali ganda, kami menjadi Tuhan, saksi-saksi Tuhan di tengah zaman ini Tuhan. Terima kasih, dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Mari sama-sama kita menaikkan doa bangsa negara kita. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa dalam nama Yesus, hujan pertobatan, keselamatan Tuhan, pengampunan dosa daripada Tuhan turun atas bangsa kami. Di matamu terbuka melihat bangsa kami, pemerintahan kami saat ini. Kami berdoa atas 27 provinsi. Kami berdoa atas pemerintahan kami, mulai dari presiden, wakil presiden, kabinet, para menteri Tuhan Yesus, orang-orang yang duduk dalam pemerintahan Tuhan, RT RW setempat, mulai dari kota-kota sampai dusun-dusun ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, berita pertobatan Tuhan, pengampunan dosa dan keselamatan turun kepada bangsa kami, melalui dari anak-anak Tuhan, melalui gerejamu, melalui hamba-hambamu, melalui para gembala Tuhan Yesus. Mulai Tuhan belajar untuk Bapa mengasihi Allah di dalam misi, karena ini adalah berita terbesar yang kami tahu tentang Allah mengasihi semua orang berdosa. Engkau Allah atas seluruh dunia ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan atas semua orang ya Tuhan. Engkau untuk dibagi-bagi seperti jubahmu, dibagi-bagi Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Mari kita sama-sama menaikkan tangan kita, menerima berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kita pulang dengan hati yang baru, dengan pikiran, dengan semangat yang baru. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan membawa engkau damai sejahtera, dan memberi engkau damai sejahtera, berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang ke dunia kedua kali menjemput saudara dan saya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai berjumpa kembali.